Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat ya, salam selamat, dan salam sejahtera untuk kita semua yang bisa hadir secara virtual dalam webinar Excellence-nya IDWO yang mengambil tema pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumber daya batubara ya. Jadi secara eksplisit tertulis di situ komoditasnya batubara. Nah, jadi kita meyakini Bapak Ibu yang ikut dalam webinar ini berbackground komoditas batubara. Jadi seperti yang sudah mungkin dilihat dan dibaca di brosur edaran kita, itu 6 seri untuk webinar ini, yang mana pada hari ini kita akan masuk kepada seri pertama ya, yang kaitannya dengan pengantar geologi batubara, dan akan disampaikan oleh Pak Eko Kurnianto yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Saya pribadi sebagai salah satu pengelola I2 yang bertugas membuka webinar ini mengucapkan selamat mengikuti webinar pada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang hari ini diikutin itu bisa memberi tambahan pengetahuan, meningkatkan kompetensi dalam beberapa hal yang mungkin sudah dimiliki, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang ikut webinar ini bisa ikut seri-seri webinar selanjutnya sampai seri ke-6 ya, mulai dari hari ini pengantar geologi batubara sampai pada proses estimasi sumber daya. Dan apa yang akan disampaikan dalam 6 seri itu tentunya cukup detail, cukup mendalam, dan juga membuka ruang diskusi yang cukup luas kepada Bapak Ibu sekalian terkait apapun yang ingin diketahui dalam proses mulai dari pemahaman fundamental kaitannya dengan geologi batubara, lalu apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi kompeten person, baik pelaporan hasil eksplorasi maupun kompeten person pelaporan sumber daya batubara dan lain-lainnya. Webinar kita hari ini saya ingin menyampaikan informasi sekali lagi bahwa di hari Kamis lusa tanggal 18 Februari pada jam yang sama, yaitu jam 3 sampai jam 5 sore kurang lebih, itu kita ada seri kedua yang akan bertemakan prinsip aktualisasi kode KCMI dan SNI dalam pelaporan hasil eksplorasi, yang kembali akan disampaikan oleh Pak Eko Kurnianto. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mendaftar dan ingin mengikuti, tidak hanya seri kedua, tapi juga seri ketiga, 4, 5, dan seterusnya, dengan mengacu kepada brosur yang sudah masing-masing terima, itu bisa terus pendaftaran kita buka sampai menjelang pelaksanaan workshopnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mulai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya diminta untuk pengantar 10-15 menit, jadi tokoh utamanya kan Pak Eko hari ini. Saya juga kebetulan nih ikut refreshing juga nih sampai seri ke-6 atau 7 nanti. Ini judulnya sih pengembangan prospek tambang dan peran pelaporan. Nah, kita nggak bisa lepas nih dari sini. Kalau bicara soal pelaporan di dunia pertambangan, pelaporan hasil eksplorasi, sumber daya, dan cadangan. Ini kerangka kerja ini ada di mana-mana nih, di semua kode, SNI, kemudian juga di textbook ada semua. Ada 3 jenis yang dilaporkan: hasil eksplorasi, sumber daya mineral atau cadangan mineral, atau sumber daya batubara, cadangan batubara. Semua yang dilaporkan itu adalah tonase dan kadar atau kualitas. Kalau untuk batubara, tonase dan kualitas. Nah, kalau cakupan workshop berseri ini adalah pelaporan hasil eksplorasi dan pelaporan sumber daya. Ada 3 nanti didetailkan oleh Pak Eko dan Pak Nana ya di sumber daya. Kemudian kalau kita bicara soal hasil eksplorasi, ini konsepnya. Jadi dia yang dilaporkan itu tonase
kisaran tonase dan kisaran kadar atau kisaran kualitas. Kemudian meningkat keyakinan geologi dan pengetahuan geologinya. Nah, dilaporkanlah sumber daya dengan prinsip reasonable prospect, eventually economic extractive. Nah, ini Anda nanti sama Pak Eko sama Pak Nana nih pendalamannya. Nah, tentu saja pelaporan ketiga hal tadi tidak lepas dari perjalanan pengembangan prospek tambang, mulai dari tanah kosong yang kita kita yakini ada prospek mineral atau batu bara, kemudian dilakukan eksplorasi secara bertahap, kemudian bisa di tengah jalan berhenti, bisa jalan terus, kemudian kalau pada tahap akhir eksplorasi, data-data yang dikumpulkan sudah cukup, data geologi maupun data-data lain, akan dilakukan feasibility study menggunakan 3 faktor ini, teknik, enviro, dan ekonomis, kelayakannya. Kalau tidak layak, berhenti dulu, disimpan data-datanya, kemudian kalau ditemukan cadangan terbukti, bisa ditentukan cadangan terbuktinya, maka layak komersial. Dan kemudian masuk tahap konstruksi, kemudian terus sampai tambang ditutup dan bisa digunakan lagi. Apakah semua tanah kosong yang kita perhatikan itu akan menjadi tambang? Ternyata enggak. Ada yang namanya exploration success ratio. Anda bisa lihat di sini, mungkin tidak panjang lebar, saya ceritakan bahwa dari tanah kosong, ratusan tanah kosong yang kita lihat, mungkin ada prospek mineral atau batu bara. Setelah dilakukan eksplorasi dan kajian bertahap, hanya segelintir saja yang dapat menjadi tambang. Atau memang belum ditemukan. Eksplorasi bisa saja tidak menemukan. Eksplorasi bisa saja kemudian orang lain masuk menemukan. Jadi bisa saja kita bisa bilang bahwa pengembangan prospek tambang itu bisa juga jadi yang namanya petualangan. Tidak menghasilkan tambang. Nah, selalu kita detailin dikit nih. Kita detailin yang namanya tahap pengembangan tambang. Nah, jadi nanti ada hubungannya sama tingkat kajian kelayakan tambang. Tapi mungkin dibahasnya sedikit karena biar tingkat kajian ini lebih di domainnya kompeten person cadangan ya. Tapi bisa juga ditanyain sama Pak Eko sama Pak Nana nanti. Nah, biasanya ada eksplorasi awal, menemukan tanda-tanda, kemudian didefinisikan resource, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi berbagai stage. Nah, pada saatnya data sudah cukup, kemudian dilakukan yang namanya scoping study, salah satu tingkat dari kajian kelayakan tambang. Nah, scoping study ini bisa menentukan kita untuk berhenti atau lanjut ke eksplorasi berikutnya. Nah, nanti kalau datanya sudah cukup di eksplorasi berikutnya, dilakukan pre-feasibility study. Kemudian hasil feasibility study sama aja menentukan lanjut lagi apa enggak ke tahap berikutnya. Bisa berhenti, bisa lanjut. Tadi Anda bisa lihat dari sekian banyak ide yang jadi tambang akhirnya berapa kan? Itu masih gelintir saja. Terus kalau data sudah cukup untuk feasibility study full, baru dilakukanlah kajian dan hasilnya untuk menentukan bahwa layak tambang, tidak layak tambang atau layak tambang. Nyari duit, kemudian dilakukan project development, dan seterusnya. Operasi sampai ke cadangannya habis, dilakukan penutupan tambang dan reklamasi. Atau di tengah jalan mau diekspansi produksinya, ditingkatkan jumlahnya, mau dilakukan jual beli tambang, dilakukan lagi feasibility study. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang di daerah sini bisa juga digunakan untuk selain greenfield, bisa juga untuk pengembangan sumber daya. Konsepnya sih sama-sama aja sebenarnya. Anda punya wilayah yang belum dieksplorasi, Anda lakukan eksplorasi dengan konsep yang sama sebetulnya. Selalu ada justifikasi untuk menentukan mau lanjut eksplorasi apa enggak, gitu kan sebetulnya. Nah, di mana peran pelaporan hasil eksplorasi dan sumber daya menjadi dasar dari scoping study
pre-feasibility study dan full feasibility study. Nah, nanti lebih lanjut lagi diterangin sama Pak Eko Panana nih. Misalnya kalau sumber dayanya sudah terukur, Anda bisa melakukan full feasibility study di daerah sini. Nah, kalau sudah sampai ke tahap pengembangan tambang dimulai, duit udah punya, investasi udah mulai di investasi infrastruktur udah mulai ditanamkan. Nah, ini nggak bisa balik lagi nih, harus jalan sampai ke tambangnya bisa siap untuk ditambang dan pada saatnya cadangannya habis. Theoretical-nya. Karakteristik FS, saya nggak panjang lebar, Anda bisa baca sendiri kan di pagi ini. Nah, mungkin saya langsung masuk aja ke ilustrasi progres pengembangan prospek tambang. Ini kembali ke tahun 80-an ini. Saya kebetulan udah lumayan cukup mulai kerja nih tahun-tahun 80. Kalau Anda lihat, pengembangan batu bara Indonesia besar-besaran itu mulainya tahun 80-an. Di mana wilayah prospek batu bara itu di bawah waktu itu PT Tambang Batu Bara Om Bilin membagi atas beberapa prospek wilayah dibagikan ke perusahaan minyak. Contohnya Arutmin Arko Utah Mineral. Kalau ini yang jadi BHP Petanggis nanti yang kecil di sini Utah perusahaan minyak. KPC itu BP Coal dulu. KPC Sangatta dan Bengalon, KPC Separi yang kuningnya ya, yang kemudian sekarang jadi Makam Sumber Jaya. Kemudian yang Egypt Consult yang hijau ada 2, yang di bawah ini kemudian jadi Tanito dan MHU. Kemudian ada juga Mobil Oil, Brau, dan juga Shell. Shell melakukan eksplorasi di Sumatera Selatan. Tahun 78-an selesai, dia nggak nerusin, diserahkan ke pemerintah Indonesia data-datanya, data batu baranya, dan seterusnya. Ada yang kecil di sini. Yang kecil di sini Light Indokul kali ya, nggak kelihatan ya, di dekat Om Bilin di sini ya, ada Light Indokul. Jadi ini sejarahnya sebenarnya. Dimulainya eksplorasi batu bara besar-besaran di Indonesia. Sebelum itu yang nambang batu bara cuma Bukit Asam di sini kecil dan Om Bilin. Kemudian zaman Belanda di Pengaron dan sebagainya kecil-kecil semua. Ini sedikit sekilas. Nah, Anda lihat nih, Arutmin itu dulu di granted wilayah separuh Kalimantan Selatan, termasuk Pulau Laut dan Pulau Sebuku, kalau Anda lihat. Nah, ini serunya di sini kan. Pada waktu itu kebetulan saya kenal Presiden Direktur Arutmin pertama, Pak Tony Osman, bule dia CPI kita, CPI Perhapi. Jadi beliaulah dulu Presiden Direktur Arutmin pertama. Jadi pada waktu Arutmin masuk di sini, modalnya apa dulu? Peta 250.000. Nah, yang dilakukan Arutmin pertama adalah pemetaan ulang di sini, di daerah dia. Dan dirubah tuh, peta 250.000. Jadi peta geologinya harus direvisi. Nah, menariknya, kemudian dari wilayah seluas ini, Anda lihat, Arutmin akhirnya tinggal wilayah-wilayah kecil. Yang hitam-hitam ini ya. Nah, itu kan. Kalau kita masuk lagi ke daerah, ini Pak Dwi ini dulu di sini, ini kayaknya Pak Dwi ya. Ini kan daerah sini, ini kalau kita lihat lagi, ini Arutmin ada 2 nih. Daerah yang Batu Licin ke atas, sama daerah satu yang Mulia Asam-Asam ya. Anda lihat tuh dari gede gini jadi kecil ya. Nah, kalau kita lihat ini Mulia nih, kemudian Mulia Asam-Asam, kemudian di sini satu di sini ya. Nah, dari wilayah seluas itu bagaimana nih sehingga bisa jadi kecil? Nah, tentu kalau nggak punya penguasaan pengetahuan dan keahlian geologi, nggak bisa tuh nembak sasaran-sasaran yang tepat. Tentu juga harus ada penguasaan prinsip reasonable prospect, eventually economic extractive. Kalau enggak, gimana tuh memetakan daerah melakukan eksplorasi di daerah seluas separuh Kalimantan Selatan sehingga menjadi daerah-daerah yang kecil, relatif kecil, tinggal berapa persen aja kan. Nah, ini yang mau saya tekankan di sini bahwa tanpa penguasaan pengetahuan dan keahlian geologi ditambah dengan prinsip-prinsip yang diatur salah satu dalam kode juga yang menimbulkan ini yang saya biasanya sebut, saya nggak tulis ini, kewirausahaan atau
entrepreneurship dari geologis. Tanpa ini nggak bisa tuh eksplorasi dijalankan dengan efisien, produktif, sukses, efektif ya kayak gitu. Anda bayangin kalau eksplorasi tadi suatu saat kita harus memutuskan berhenti di daerah sini, nggak melanjutin ngebor misalnya, atau nggak melanjutkan pemetaan geologi di daerah sini. Di daerah sini oke, kita stop, tidak prospek. Tapi kalau kemudian kita nggak punya pengetahuan geologi yang cukup dan penguasaan prinsip-prinsip terkait, kita ngebor di daerah sini, habis tuh duit kan. Nah itu salah satu banget penguasaan pengetahuan dan keahlian geologi. Jadi tekanannya itu penguasaan pengetahuan dan keahlian geologi. Nah ini halaman terakhir dari slide saya. Penggunaan peran dari laporan, penggunaan laporan hasil eksplorasi sumber daya cadangan. Pelapornya kita sebut CPI hasil eksplorasi, pelaporan hasil eksplorasi atau sang pelapor eksplorasi bisa yang namanya CPI. Menghasilkan laporan hasil eksplorasi, penggunanya siapa? Investor atau yang lain. Investor itu apa? Untuk supaya dia mau naruh duit, baik perusahaan sendiri atau investor lain, untuk melanjutkan eksplorasi. Nah, kemudian juga laporan eksplorasi ini digunakan oleh CPI sumber daya pada akhirnya untuk menghasilkan laporan sumber daya. Laporan eksplorasi juga digunakan oleh penilai publik. Nanti kita lanjutkan. Laporan sumber daya selain oleh investor dan lain juga oleh CPI cadangan. Kemudian CPI cadangan menghasilkan laporan cadangan juga digunakan oleh investor ataupun pihak lain dan juga oleh penilai publik. Nah, penilai publik inilah kemudian menilai berapa nilai dalam dolar atau rupiah dari hasil eksplorasi sumber daya Anda ataupun cadangan Anda. Itu. Penilai publik mengeluarkan laporan valuasi properti pertambangan, kemudian digunakan investor lagi, ada yang mau jual beli tambang atau pendanaan dan lain-lain. Kemudian laporan hasil valuasi properti tambang digunakan oleh akuntan publik. Akuntan publik juga akan melihat sumber daya dan cadangan. Dia dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, digunakan jadi oleh investor dan seterusnya. Jadi itu peran laporan hasil eksplorasi sumber daya cadangan ini sangat besar. Enggak ada laporan ini, nggak bisa nih penilai publik menggunakannya untuk memberikan laporan valuasi properti pertambangan, yang kemudian digunakan akuntan. Nah, yang namanya bisnis ini kan ujung-ujungnya duit. Jadi di ujung ini nggak mungkin ada kalau di awalnya nggak ada. Ya mungkin saya sekilas aja. Silakan nanti Pak Eko dan Pak Nana memperdalam. Mohon maaf nih kalau banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.